sejarah. Wakil rektor, istrinya wakil dekan, tapi suruh jadi kajur ya. Istrinya dari anak asuh juga. Perjalanan Universitas Alif-Bali yang ya dari awal alhamdulillah hingga saat ini. Dan Fakultas Sastra itu merupakan salah satu cikal bakal universitas. Dulu STBA Alif-Bali ketika masih di Indonesia, STBA dan STIE yang sekarang jadi Fakultas Ekonomi. Ibu Dekan, Pak Prodi, teman-teman Prodi Sastra Inggris, dosen. Ini Pak siapa namanya? Ini mahasiswa. Oh, mahasiswa. Bisa 7. Ya. Mahasiswa satu. Itu alumni. Ini alumni. Bekerja di mana? Sekarang lagi ngembangin private juga. Oh. Dengan basic Di Bandung. Bandung. Siapa Bapak teh Pak? Ada Bapak? Oh, ada. Dosen. Ini juga dosen. Pak, lupa namanya Pak? Arif Lukman. Ya? Arif Lukman. Oh, Pak Arif Lukman. Sering ketemu tapi saya lupa namanya. Aduh, ya, atau punya alumni. Seangkatan ya? Ibu Lukman alumni Unpad Bu ya? Alhamdulillah mau bergabung. Ya, bergabung. Dosennya itu teman saya Pak Ari. Kalau saya kajian sama Pak Tom dulu. Masih ada Pak Tom, masih ada. Pak Tom mau udah pensiun. Dosen saya udah pada banyak yang meninggal. Jadi kalau dosennya udah banyak yang meninggal, berarti saya udah tua. Enggak, Bapak masih Ya. muda. Alhamdulillah saya masih muda. Masih kuat lari setiap pagi-pagi 10 kilo. Oh, mantap. Upayakan kita itu senantiasa merasa sehat, merasa muda, dan jauhkan dari pikiran-pikiran yang negatif. Apalagi sekarang ini musim wabah pandemi seperti ini, banyak yang stres. Banyak yang stres karena kesulitan ekonomi, kemudian juga banyak kehilangan pekerjaan, sampai yang tingkat perceraian juga cukup tinggi. Tingkat perceraian cukup tinggi. Nah ini maka kalau di mindset itu berbagi hal-hal yang positif, berbagi semangat. Statusnya yang semangat loh, jangan lagi penting lagi yang biru tinggal 10 lembar, nggak apa? Yang biru tinggal 10 lembar, yang merah udah nggak ada. Ngapain cerita-ceritakan nggak akan dikasih orang lain? Positif tinggi. Harus senantiasa kita bapak-bapak ibu menghadapi hidup dalam ujian ini. Pernah Rasulullah itu mengalami kesulitan itu 2 kali di periode Mekah itu ketika menjelang hijrah, 1 tahun menjelang hijrah. Pernah diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy, nggak boleh jual makanan ke orang muslim juga, nggak boleh berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Diboikot. Tapi muncul kreativitasnya apa? Ya yang tadinya tidak kepikir jadi makanan, yang tidak kepikir jadi usaha, jadi usaha. Kreativitas itu muncul pada saat kita kreatif. Nah sekarang ini juga harus muncul ide-ide. Kalau kita sebelumnya mungkin kita pembelajaran itu kita hanya tetap muka saja. Sekarang ini kan dipercepat oleh COVID-19. Jadi gini, prediksi para ahli sebelumnya memprediksi tahun 2030 di Indonesia pembelajaran akan jarak jauh. Sekarang ini dipercepat oleh COVID. Karena ada COVID jadi lebih cepat kita pembelajarannya PJJ ini. Kita sekarang ini sudah jago dari Gojek tadinya, kemudian GoFood, GoSend, GoMessage. Nah, pembelajaran jarak jauh, dakwah jarak jauh dan seterusnya kan gitu ya. Nah, ini yang teman-teman barangkali harus kita pikirkan, munculnya kreativitas. Sekarang ini kita menyusun kurikulum nggak bisa kita hanya sekedar kurikulum yang untuk tatap muka di online kan gitu ya. Soal yang untuk tatap muka di online kan nggak begitu. Tapi bagaimana untuk menyesuaikan? Tentu ketika materinya adalah materi pembelajaran jarak jauh, maka soalnya juga harus menyesuaikan. Lebih banyak kan tokoh-tokoh itu, lebih banyak bagaimana yang menyesuaikan dengan materi yang disampaikan. Nah, teman-teman itu mengajarkan, bukan mengajar ya,
mengajarkan bahasa Inggris. Jangan salah nih, Pak, Bapak ngajar apa? Ngajar orang. Pak, Bapak ngajar apa? Ngajar orang. Nah, gitu Bapak mengajarnya, jangan kamu yang lainnya yang salah. Kalau ada mahasiswa, Pak, Bapak ngajar apa? Ngajar orang. Harusnya mengajarkan. Itu orang sastra loh. Kalau dengan orang fisik saya nggak ngomong. Saya dengan orang sastra. Pak, Bapak mengajarkan mata kuliah apa? Mata kuliah misalnya ilmu budaya dasar, mata kuliah apa ya, pronunciation apa ya, mata kuliah yang ada di sastra Inggris. Nah, kita itu mengajarkan bahasa itu adalah ilmu bantu dan outputnya adalah bisa berbicara. Itu jangan lulus dari lulusan sastra Inggris Universitas Al-Azhar jauh-jauh misalnya dari Solo ke Bandung, alhamdulillah lulus sastra Inggris, lulusannya itu pintar bahasa Sunda. 5 tahun pintar bahasa Sunda, alhamdulillah. Bukan pintar bahasa Inggris, pintar bahasa Sunda, dapat orang Sunda. Alhamdulillah berat badan naik 10 kilo, wah hanya itu. Harus pintar berbahasa. Saya kalau ke Saudi Arabia itu di Mekah, di Madinah, di Jeddah itu banyak orang-orang di sana itu yang menjadi pelayan toko, itu kan orang-orang Indonesia itu yang jadi supir, yang jadi pembantu itu. Pendidikan formalnya hanya SMP, tapi bahasa Arab pun jago. Mengapa mereka? Karena habitual keseharian itu kan saya kalau ngomong di bandara biasanya saya dibantu dengan kayak juga karena kadang-kadang orang bandara di sana bahasanya juga bahasa keseharian itu cepet ngomongnya, kemudian harus apa ya, jadi badak muncul bahasa-bahasa gaul yang enggak dipahami. Kalau saya kan belajarnya bahasa pesantren gitu, bahasa pesantren. Nah, bahasa itu outputnya adalah antara lain itu bisa berbahasa secara lisan. Kenapa? Juga harus terbentuk miliernya. Harus terbentuk miliernya, lingkungannya. Ya di lingkungan dosen, mungkin dengan mahasiswa ada hari berbahasa tuh ya. Ada hari berbahasa kalau bisa setiap hari. Saya membina guru-guru di ini Mutiara Bunda. Kalau lagi pembinaan guru di Mutiara Bunda, waktu masih banyak waktu lah dulu, sekarang sudah nggak sempat saya. Di Mutiara Bunda itu salah satu kelebihannya anak-anaknya itu pintar bahasa Inggris. Mengapa? Karena kesehariannya itu mereka misalnya anak itu mau ke tata usaha ada penuh, mau jajan ke kantin, mau minta bantuan ke guru harus ngomong bahasa Inggris. Gurunya juga sama kan gitu ya. Di Mutiara Bunda itu memang lingkungannya kebentuk. Nah, kalau misalnya untuk bahasa Arabnya pesantren di Bandung yang paling baru itu kan Al-Basyariah, itu gontornya Bandung. Jadi kalau Basyariah dulu ya, di sana jago bahasa Arab, keseharian bahasa Arab dan bahasa Inggris ya, Al-Basyariah karena sehari-hari. Dulu teman saya Hedi Fajar Rahadian, Pak Hedi, Ustaz Hedi Fajar Rahadian, mungkin udah pindah ke Imarat waktu itu pindah ke Al-Basyariah ya. Jadi gontornya Bandung. Nah, bahasa Inggrisnya pasti jago di sana. Bahasa Inggris dan bahasa Arab. Insyaallah. Al-Basyariah itu milihnya kebentuk gitu, keseharian itu. Nah, oleh karena itu tentu bapak-bapak ibu selain mengarahkan para lulusan kita itu mau jadi apa, output utama itu lulusan dari sastra Inggris itu bisa berbicara bahasa Inggris. Itu jangan sampai nanti lulusan dari sastra Inggris nggak mau ngaku Anda lulusan apa, dari Al-Azhar, lulusan Al-Azhar, takut mau menyebut jurusan sastra Inggris. Kenapa? Takut diajak ngomong. Persis seperti dulu saya kan S1 jurusan sastra Arab, banyak yang nggak mau ngaku lulusan sastra Arab. Saya sastra Arab dulu Pak. Teman-teman saya ketika di masyarakat itu banyak yang nggak mau ngaku lulusan sastra Arab, takut disuruh jadi imam. Takut disuruh ceramah, takut diajak ngobrol bahasa Arab. Kalau kita belajar secara serius, siapa takut? Saya dulu lulus dari sastra Arab itu langsung jadi juru bahasa KTT Nonblok. KTT Nonblok 2002 ketika itu KTT Nonblok pertama kali diadakan di Indonesia itu
takut kali gitu. Jadi ingin ingin mencari pengalaman. Jangan takut, malah harus kita penasaran. Nah kalau sekarang alhamdulillah karena sering bolak-balik ke tanah suci membimbing yang ibadah umroh bolak-balik kan gitu ya. Jadi bahasanya kepake. Kalau di kampus saya bukan ustadz karena ngajarnya kebijakan publik, etika administrasi, kemudian mengajarkan juga pelayanan publik, kemudian kebijakan publik. Tidak jadi ustadz kalau di tengah-tengah masyarakat jadi ustadz. Karena kalau itu ustadz Deden kalau di masyarakat. Kalau di daerah Dago kalau nanya Pak Haji Deden mana ustadz baru ketemu. Kalau mau nanyanya dosen kebijakan publik susah nggak tahu masyarakat kita. Nah kembali kurikulum nanti harus berupaya menggiring dan harus link and match. Link and match itu adalah bagaimana kita menyusun kurikulum sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Maka dalam penyusunan kurikulum itu selain tentu dari hulunya ini kan dari visi jurusannya apa, visi prodinya. Visi itu kan cita-cita, mau apa visi. Ketika akreditasi pasti asesor itu akan nanya mana visi prodi. Dari visi diturunkan ke misi. Kalau misi itu adalah langkah untuk mencapai visi. Visi adalah keinginan, cita-cita. Misi ini adalah langkahnya, apa yang dilakukan untuk mencapai visi. Nah dari misi turunkan lagi jadi tujuannya apa, strategi yang dilakukannya apa, seperti apa, sehingga nanti itu ujung-ujungnya apakah visinya tercapai. Visi prodi apa visinya prodi saya ini Pak Alam visinya menjadi mencetak lulusan yang berkualitas nasional di tahun 2003 ya. Mencetak lulusan yang berkualitas nasional ya. Nah itu misi. Karena kalau misi itu melakukan, kalau visi itu menjadi apa? Menjadi program studi sastra Inggris terdepan di ujung berung. Menjadi itu kan cita-cita, menjadi kalau visi. Kalau mencetak itu melakukan, itu misi. Mencetak itu misi karena melakukan. Nah nanti silakan tadi perbaiki. Kalau visi itu cita-cita, ingin jadi apa? Visi universitas kan menjadi bla bla bla. Visi Kota Bandung menjadi, jadi visi itu ada cita-cita. Nanti yang kalau melakukan yang mencetak itu antara lain itu langkah misi gitu. Nah itu harus link and match. Selain harus nyangkut dengan visi dengan misi, itu harus nyangkut dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jangan lupa bahasa Inggris atau sastra Inggris itu adalah ilmu bantu. Ilmu bantu kan dibutuhkan oleh semua skill. Semua skill membutuhkan. Apalagi namanya bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional. Bahasa internasional. Kalau bahasa Arab mah dunia akhirat. Bahasa Arab mah lebih hebat lagi dari bahasa Inggris. Dunia akhirat. Nanti di surga kan ngomongnya bahasa Inggris. Amma yatasaaluna 'anil naba'i al-'azim. Masalah vakum fi saqar. Penduduk surga bertanya penduduk neraka pakai bahasa Arab loh, bukan bahasa Inggris. Tapi nanti makan universal, bahasanya umum. Jadi tidak lagi. Tiba-tiba mahir yang penting mah amal-amal. Ya, enggak. Tiba-tiba amal-amal. Nah, harusnya ikut dengan apa yang dibutuhkan oleh user, oleh pengguna lulusan. Maka di jurusan sastra Inggris ini cari sekarang ini lulusannya ada di mana saja. Pak siapa namanya Pak? Lili Pak. Ya? Lili. Pak Lili. Beliau narasumber. Oh iya. Saya dulu Pak, ini saya dari mana Pak Lili? Dari Win. Oh dari Win. Pak Irfan Samsi. Pak Irfan ya. Teman saya dulu. Oh gitu. Irfan. Alhamdulillah saya banyak sahabat. Ya. Pak Dedi itu kan Pak Dedi Sulaiman kan? Ya Sulaiman. Tadi juga kota-kota kenal Pak Dedi. Oh, alhamdulillah.
Nah, jadi nanti harus nyangkut dengan apa yang dibutuhkan oleh user. Nah, maka itu yang disebutnya link and match. Jadi jangan sampai kita menyusun kurikulum yang tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pengguna user. Mungkin nanti Pak Didi nanti akan banyak berbicara yang lebih ini ya, yang lebih detail. Saya berbicara secara umum saja Pak. Harusnya saya itu hanya sambutan, tapi karena salah sesi karena saya tadi harus membuka dulu acara di bawah, acara di PL Pak. Jadi hari ini luar biasa ada tiga kegiatan di yayasan. Ada pelatihan teknis, ada bintek untuk ikut penilaian indeks kinerja utama pegawai ikut. Dan ujung-ujungnya kan outputnya adalah hasil penilaian itu nanti ada insentif. Harus gembira ada insentif. Nah, insentif itu dasarnya itu adalah dari indeks kinerja utama pegawai. Kalau kemarin baru dapat bonus, mungkin walaupun